Kehidupan sosial masyarakat Hindu sangat terikat dengan sistem kasta. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang belum beragama Hindu? Dalam agama Hindu, ada upaya yang disebut dengan Fratyastoma atau upacara penyucian. Upacara itu untuk mengangkat seseorang yang belum beragama Hindu menjadi anggota salah satu kasta masyarakat Hindu. Berdasarkan prasasti yang telah ditemukan, tidak ada keterangan tentang bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Namun hanya berdasarkan letak dan isi upah, maka dimungkinkan kehidupan ekonomi masyarakat Kutai adalah beternak, bertani, ataupun berdagang. Di dalam yupa disebutkan bahwa raja menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Masuknya pengaruh Hindu di Kutai ini menunjukkan suatu hubungan dagang antara pedagang setempat dengan India. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Tarumanegara ini berkembang dengan baik, di mana sistem gotong royong ini berkembang karena dibuktikan dengan digalinya Sungai Chandrabhaga dan Sungai Gomati. Nah, selain itu kehidupan beragamanya juga berjalan dengan baik. Dengan sebagian masyarakatnya ada yang beragama Buddha, Hindu, serta pemuja roh nenek moyang atau animisme. Sriwijaya merupakan satu-satunya kerajaan maritim yang bercorak Buddha di Indonesia. Guna meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Upaya itu dapat dibuktikan melalui prasasti Nalanda dan catatan yang dibuat oleh Itsing. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa di Nalanda banyak terdapat pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang memperdalam berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut catatan Itsing, Sriwijaya merupakan tempat untuk menyiapkan diri sebelum belajar agama Buddha ke India. Kemudian mengenai kehidupan ekonominya, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang sangat menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya itu diwajibkan untuk membayar cukai atau pajak kepada raja. Rakyat Sriwijaya pun ikut aktif dalam kegiatan perdagangan. Hal tersebut membuat kehidupan agraris di Kerajaan Sriwijaya tidak mendapat perhatian yang besar. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram kuno dilandasi kehidupan religius dan semangat gotong royong. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, dapat membangun candi dalam jumlah yang banyak. Selain itu, toleransi beragama dalam Kerajaan Mataram kuno pun telah berkembang dengan baik. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani yang beragama Buddha, di mana keduanya membangun tempat suci menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno itu bersumber pada usaha pertanian karena letaknya memang di daerah pedalaman. Pada perkembangan berikutnya, Kerajaan Mataram kuno mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Begawan Solo sebagai jalan menuju pantai utara Jawa Timur. Pada masa Ken Arok masih menjadi Aku Tumapel, rakyat hidup aman dan tentram. Keadaan seperti ini menarik minat kaum Brahmana dari Kediri yang menentang Raja Kertajaya untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Suasana aman dan tentram terus berlangsung saat Ken Arok menjadi raja Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana dan Kertanegara, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Singasari mulai diatur dengan rapi. Hak-hak rakyat dipulihkan kembali, sehingga rakyat dapat hidup tentram dan damai. Pada zaman Singasari ini berkembang suatu agama baru, yaitu agama Tantrayana. Dalam agama Tantrayana, ada unsur agama Hindu dan Buddha.
Hal ini bisa dilihat dari para raja Singasari yang didarmakan sebagai Siwa dan juga sebagai Buddha. Kemudian kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Hal itu didukung oleh wilayah Singasari yang terletak di daerah pedalaman dan dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Berantas dan Sungai Begawan Solo. Kedua sungai ini dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas dan perdagangan oleh Singasari. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit secara umum tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial kerajaan Singasari. Sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Kehidupan sosial masyarakat Majapahit secara umum cukup baik, sebab pemerintah sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Keamanan terjamin dan hukum dijalankan dengan tidak pandang bulu. Siapa yang salah, maka harus dihukum. Majapahit merupakan negara agraris dan juga negara maritim. Kedudukannya sebagai negara agraris itu dapat dilihat dari letaknya yang berada di daerah pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukannya sebagai negara maritim tampak dari angkatan laut kerajaan Majapahit yang menanamkan pengaruhnya di seluruh Nusantara. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan.